Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PA 212 dan FPI gelar aksi 2009 begitu kan ya. Aksi 209 bela Rempang di Patung Kuda hari ini. Wow. Sangat menarik begitu kan turun ke jalan di situ begitu kan. Akankah ini didengarkan begitu kan? Ini proyek besar loh begitu ya. Kalau kita melihat dan sekarang orang-orang yang ada di situ katanya sudah dibeli tanahnya, bahkan ada yang ditambah begitu kan. Demi ambisi mereka begitu ya. Siapa lagi coba bayangkan? Karena melihat realitas dan perkembangan politik hari ini begitu kan, para kepentingan-kepentingan dan pemangku kebijakan-kebijakan yang ada justru begitu kan tidak pro rakyat begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu kan. Itu akan menjadi kekuatan yang super 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 super. Karena para oligarki yang memegang itu begitu ya. Rakyat tidak bisa apa-apa begitu. Jangankan dibeli 20 juta, dibeli 40 juta dia mampu begitu kan. Karena apa? Karena demi ambisi begitu kan ya. Karena demi ambisi, karena ini katanya menjadi pabrik apa namanya yang paling bagus katanya begitu kan, yang paling besar di dunia katanya pabriknya di situ, pabrik kaca begitu ya. Tapi kita lihat saja yang ada di Indonesia begitu kan ya, dan intinya adalah bahwa dalam proses ini begitu, apakah ini pro rakyat atau tidak? Ya, kemana negara hadir di situ begitu? Apakah Jokowi pernah hadir di situ begitu kan? Itu kan pertanyaan secara mendasar begitu. PA 21 dan NFI gelar aksi 209 bela Rempang di Patung Kuda hari ini. Wah, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Bahkan ya akhirnya ya kedengeran lagi PA 212 ya. FPI masih ada ternyata begitu ya. Akhirnya bisa juga makan nasi bungkus. Wah, ini kritikan-kritikan netizen. Yang giliran yang di Rempang semangat, giliran yang di air bangis ya. Enggak semangat katanya begitu ya. Pada hakikatnya kenapa sih begitu kan? Ya masyarakat hari ini kok begitu di apa namanya di skat-skat dengan adanya ini begitu kan. Yang sana dukung sini, yang sini dukung sana, yang sana dukung sini, terus muter-muter seperti itu. Akhirnya insya Allah ya, kalau mau prediksi saya, kapan mau maju bangsa kita kalau seperti itu? Kalau rakyat tidak bersatu di situ begitu kan. Maka tawaran utama menurut saya pribadi, jalan satu-satunya dukunglah Anies Baswedan begitu kan ya, untuk perubahan mereka begitu kan. Hal-hal ketimpangan seperti ini di era Anies Baswedan selesai urusannya begitu kalau Anies Baswedan menjadi presiden begitu. Kenapa? Karena di satu sisi banyak sekali hal-hal seperti itu tidak pro rakyat begitu ya. Sudah biasa orang-orang gak ada kerjaan katanya begitu. Padahal ini mendukung demi rakyat begitu kan. Padahal rakyat sendiri yang kemudian ya yang enak santai di situ begitu kan ya, hanya memikirkan itu, belum menjadi dampak kepada pribadi mereka begitu. Coba bayangkan kalau sudah menjadi dampak begitu ya. Pindah aja investasi ke Sulawesi atau Indonesia bagian timur lainnya Pak. Sumatera emang problematik. Di Lampung pernah ada beberapa kasus warga nggak mau ada perbaikan jalan karena mereka akan dapat pungli dari jalan jelek ini. Wah, ini kan kacau mereka begitu. Kok begitu ngerinya begitu kan ya. Kalau di berbagai daerah seperti itu begitu ya. Yang dituduh ini dan itu malah peduli ke sesama anak bangsa ya, senasib ya, sepenanggungan ya, tenggang rasa terus dijaga. Mereka yang hujat aksi ini ya jadi penjajah lagi, biasanya mereka malah jadi apa ini maksudnya begitu ya. Lucu ya, ada rakyat ya berkumpul mendukung dan mendoakan saudara setanah air di tempat lain diomongin miring ya, moral pada rusak katanya begitu ya. Jadi ini kan hanya memberikan dukungan ya, memberikan doa bersama-sama begitu. Apa salahnya coba begitu kan ya? Karena di rezim hari ini kita lihat saja begitu kan. Para pemangku kebijakan, para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu kan ya. Enak-enak aja mereka begitu kan. Coba ya investasi ya boleh-boleh aja begitu, tapi bukan berarti untuk pro rakyat begitu kan. Diajak rakyat di situ begitu, rembuk bersama di situ begitu. Kalau mau dibeli ya beli aja mereka begitu kan ya. Tidak ada perlawanan-perlawanan yang kemudian ya seperti ini realitasnya begitu. Apa yang mesti diperjuangkan rakyat kita begitu kalau seperti ini terus begitu ya. Sayang seribu sayang. Bahkan ya dikatakan ya PA 21 dan FPI gelar aksi 2009 bela Rempang di Patung Kuda hari ini begitu ya. PA 21-nya Front Saudara Islam begitu, FPI Gerakan Nasional Pegawai Fatwa GNPF ya ulama dan sejumlah organisasi masyarakat ormas lainnya yang tergabung dalam gerakan nasional ya pembela rakyat ya akan menggelar demonstrasi bertajuk Aksi 209 Bela Rempang.
Bahkan berdasarkan poster yang beredar, aksi tersebut akan digelar di Patung Kuda Arjuna ya Wiwaha ya Jakarta Pusat. Bahkan katanya begitu ya, Aziz memperkirakan masa yang akan hadir pada aksi berkisaran ratusan hingga ribuan orang. Ini saudara-saudara kita mendoakan begitu kan, bagaimana kelancaran ya di situ. Apakah ini sudah ada menemukan titik temu, bagaimana konflik, meminimalisir konflik begitu. Karena seolah-olah ini dikerahkan semua begitu kan. Ambisinya apa coba bayang gitu kan. Kalau bukan tujuannya adalah cuan begitu. Itu strategis banget begitu ya. Yang di sana apakah bisa bersaing dengan Singapura, yang sebelah sana apakah dengan Malaysia dan sebagainya. Ini menjadi produk ya lokal industri yang sangat luar biasa begitu kan ya. Jadi saya kira masyarakat Indonesia harus paham begitu kan ya. Kalau seperti ini terus kan gimana begitu. Kalau rakyat dibeli tanahnya di situ begitu kan dengan harga yang mahal, dengan tanpa ada konflik di situ, saya rasa sah-sah aja investasi dimanapun begitu ya. Ia pun menjelaskan bahwa aksi akan membawa setidaknya 3 tuntutan ya untuk menyikapi konflik yang ada di lahan rempang tersebut. Bahkan ya di antara meminta pemerintah supaya mengembalikan hak rakyat dan mendesak agar rakyat diperlakukan dengan manusiawi. Terpisah, Koordinator Aksi Bela Rempang Buya Hussein menjelaskan aksi ini turut hadiri oleh berbagai tokoh, di antara Ketua VFPI Muhammad bin Hussein Alatas ya, Ketua Umum GNPF ya Ulama Yusuf Marta ya, Ketum PA 212 Abdul Qahar. Bahkan dia mengatakan aksi ini akan dihadiri oleh ya tokoh lain seperti Marwah Batubara dan Abdullah ya Hehahamua. Bahkan ya dia mengatakan sebelumnya FPI dan GFI dan PA 212 telah mengeluarkan sikap menuntut ya pemerintah untuk menghormati penduduk asli kampung tua Pulau Rempang dengan menghentikan pembangunan kawasan ya Rempang Eco City serta mencabutnya dari proyek strategis nasional PNS itu begitu ya PSN ya. Kalau sudah masuk proyek strategis nasional tidak bisa dihentikan ya, ujung-ujungnya dibeli begitu di masyarakat. Kayak sama dengan yang di Wadas nantinya begitu ya. Mereka menilai proyek ya Rempang Eco City akan mengusir paksa dan mengusir penduduk asli ya adalah bentuk nyata pelanggaran HAM di situ begitu ya. Berbicara itu sangat luar biasa, kasihan masyarakat di situ begitu ya. Sedangkan ya kita masih makan enak, santai ada di rumah. Sedangkan saudara-saudara kita di situ begitu kan ya melawan mereka begitu. Bagaimana ya haknya terpenuhi di situ begitu. Dan inilah yang mungkin tujuan utama di situ begitu kan. Ya kalau kita rezim ini dibiarkan begitu kan, sana sini dibiarkan tanpa masyarakat diam ya semakin merajalela begitu. Maka disinilah yang kemudian masyarakat yang punya hak pribadi mereka begitu kan. Ya maka diperjuangkan begitu kan. Ya katanya sudah ratusan tahun dan ada yang menyatakan ini tanahnya sudah dibeli katanya begitu ya. Kalau mau dibeli apakah kok terjadi konflik ada apa? Kan begitu logikanya begitu ya. Jadi artinya selama ini saya kira perdebatan ini ya udahlah kita akhiri bersama bagaimana tuntutan masyarakat yang ada selama ini begitu harus kita dengarkan. Apalagi seorang kepala negara seperti Pak Jokowi harus mendengarkan itu begitu ya. Karena kasihan masyarakat hari ini begitu kan ya. Masyarakat ya konflik di situ ya, berdarah-darah di situ memperjuangkan haknya begitu kan ya. Tapi kehadiran negara di situ tidak ada begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya kita tunggu saja bagaimana prosesnya ya negosiasi ini begitu kan ya. Saya kira maka kalau menjadi proyek strategis nasional ini pasti jadi begitu kan. Karena ini menjadi investasi yang luar biasa kepada Indonesia begitu. Tapi dampaknya ke masyarakat saya tidak tahu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.